satu Duri. Oke, bertemu lagi dengan channel Petani Milenial. Wah, ini lama sekali nih ya kita nggak di lahan ya. Memang untuk beberapa bulan yang akhir-akhir ini saya banyak kegiatan di luar ya. Oke, tapi saya masih seneng ya di lahan itu, lebih suka di lahan lah ya. Oke, dan saya untuk konten kali ini ingin menjawab terkait beberapa DM-an dari beberapa subscriber ya, di Facebook, di WA yang mereka sudah tanya-tanya WA itu ya, terkait dengan keresahan ngejong ya untuk siklus lampuan pada bulan-bulan ini ya, terutama di bulan Juni kemarin ya. Itu sudah banyak info yang masuk, terjadi bunga tidak keluar seperti semestinya gitu ya. Halo sahabat petani milenial. Untuk yang mau buah naganya tumbuh, berkembang dan berproduksi dengan maksimal, kami memiliki produk-produk untuk mendukung hal tersebut. Yang pertama adalah asam humat. Asam humat adalah pembenah tanah. Apabila tanah Anda subur, maka produksi tanaman Anda akan maksimal. Yang kedua adalah kemplengan. Kemplengan adalah pengendali cacar yang menjadi permasalahan utama pada budidaya buah naga di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah kampret. Kampret adalah pembenah tanah tapi juga pelebat bunga karena kampret mengandung P yang tinggi, sehingga kita dalam pembenahan tanah juga tidak melupakan produksinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu Duri. Oke, jadi memang di bulan Juni ini ya itu sangat riskan ya tidak keluar karena banyak faktor juga sih ya. Salah satu faktornya itu pada bulan Februari itu muncul bunga banyak ya, karena di Februari itu dia masih musim kan ya, karena buah naga ini kan masuk luar musimnya masih di 21 Maret kan ya. Nah itu luar musim lah, sedangkan di Februari itu biasanya teman-teman itu sudah mulai menghidupkan lampu, yang mana sebenarnya sinar matahari itu masih cukup, tapi ditambah dengan penambahan sinar lampu itu sehingga muncul bunga banyak sekali, muncul wah sangat di semua tempat ya, di lahan yang sudah berlampu atau lahan yang tidak berlampu, semuanya keluar di sana bunga sehingga terjadi buah. Sehingga tahun kemarin terjadi ini harga turun kan di sana. Nah, sehingga banyak teman-teman akhirnya nahan buah yang seharusnya buah itu secara alami itu dia bisa panen di umur 30 sampai 40 sudah bisa dipanen. Ya, ini sebenarnya sudah bisa dipanen ini. Kematangan 30%, ini umur 32, sekitar 32 lah ini. Ini sudah bisa dipanen itu secara alamiah ya. Nah, tapi waktu itu banyak yang nahan sampai 60 hari ya setelah penyerbukan gitu ya, sehingga banyak tanaman buah naga kawan-kawan itu sudah stres ya karena nahan tadi ya, sehingga nutrisi atau hasil fotosintesis yang berupa glukosa ini yang dia terkonsentrasi pada buah ini. Nah, sehingga yang terjadi sulurnya menjadi kempes ya. Nah, sehingga ketika di lampu akhirnya banyak yang ngejong gitu ya, karena dia sudah stres terlebih dahulu. Itu terlihat sulurnya ini mengecil ya, kempet-kempet gitu ya. Itu salah satu faktor penyebabnya. Yang kedua penyebabnya ini sangat alamiah, yaitu kaitannya dengan sinar matahari ya. Karena bulan Juni itu adalah posisi matahari itu paling jauh dengan khatulistiwa ya. Artinya di daerah khatulistiwa seperti daerah Jawa, Sumatera,
Sulawesi Selatan, Bali dan sekitarnya yang dia ekuator ya, khatulistiwa itu mendapat sinar paling kurang pada tahun itu, paling sedikit ya. Beberapa literatur itu menyebutkan kurang dari 10 jam ya, padahal normalnya kan 12 jam kan ya. Nah, sehingga di situ akhirnya walaupun sudah di lampu dia tetap kurang, sehingga yang terjadi ngejong atau bahkan kurang maksimal ya, kurang maksimal keluarnya karena memang secara alamiah sinarnya kurang. Apalagi yang model sistem perlampuannya sip ya, model sip-sipan gitu ya, itu akan sangat kentara ya perbedaannya di sana. Kecuali lahan yang ini dia memiliki satu sip ya, nah itu bisa ditambah ya. Kalau biasanya hidup mulai jam 00 sampai jam setengah 5 ya, itu kalau pas di bulan Juni ini harus ditambah, karena buah naga itu pada daerah asalnya di sana ya, di Amerika Selatan sana itu mendapatkan sinar matahari 14 jam ya. Sedangkan di khatulistiwa kan kita di bulan musim itu di Desember ya, itu 12 jam itu sudah luar biasa ya bunganya ya. Makanya jangan heran ya kalau di beberapa daerah yang seperti di Cina ya, di luar negeri lah ya, di Amerika itu mereka bunganya sangat bior ya, karena pada bulan tersebut itu mendapatkan sinar matahari yang sangat intens. Tapi di bulan berikutnya itu akan tidak ada sama sekali. Beda dengan di Indonesia, ini akan ada terus, apalagi di daerah yang pas di khatulistiwa ya, di Medan, di Pontianak, itu akan bisa produksi terus walaupun tidak di lampu gitu ya. Walaupun nanti di bulan-bulan Juni ini pasti akan berkurang gitu ya. Itu secara alamiah ya, karena terus kemudian secara alamiah lagi, faktor yang ketiga penyebab kurang maksimalnya di bulan ini, di bulan Juni, itu akibat dari diding ya. Nah, karena suhunya di malam hari itu sangat rendah, itu menyebabkan proses fisiologi dari buah naga itu sangat berkurang, respirasi, transpirasi dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga ATP-nya yang dihasilkan dari proses respirasi itu kurang kuat, kurang banyak. Nah, sehingga menyebabkan ini pertumbuhannya akan juga berkurang ya, karena dingin tadi. Semula kalau dia hangat itu dia akan semakin cepat nih respirasinya. Nah, ATP-nya yang dihasilkan akan semakin banyak lah, itu nanti akan memicu pembungaan atau untuk tujuan tertentu ya di proses di buah naga itu sendiri. Dingin ya, itu penting juga. Dan dingin ini juga sangat berpengaruh terhadap kerontokan ya. Ada perbedaan panas dingin di siang dan malam itu sangat tinggi lah. Ini banyak ya, ini menjawab bahwa pertanyaan teman-teman yang bunga keluar tapi rontok, itu yang salah satu penyebabnya ya, suhu gitu ya. Terus kemudian untuk tahun ini ya, menurut BMKG itu bulan basahnya lebih banyak ya, sehingga sebaran hujan itu masih ada saja. Itu juga akan menyebabkan kerontokan juga. Cuman memang sebenarnya itu adalah benefit ya. Ketika ada hujan yang harusnya ini kemarau, nah kebutuhan air itu akan terus terpenuhi sebenarnya. Cuman memang kondisi alamiah yang saya sebutkan 3 faktor tadilah yang menyebabkan banyak ngejong di lahan-lahan teman-teman gitu ya. Makanya terus pertanyaannya bagaimana nih cara mensiasatinya itu kan ya, bagaimana. Nah, yang pertama adalah menjaga kebugaran dari tanaman. Bagaimana caranya? Salah satunya cara yaitu dengan aplikasi asam amino ya. Asam amino ini
dia kan menyebabkan tanaman itu cepat sehat atau menjaga kebugaran ya, tidak gampang stres. Itu asam amino itu sangat penting, baik disemprotkan di atas atau digocorkan di bawah gitu ya. Makanya waktu nahan itu ya, itu tetap aplikasi asam amino ya. Asam amino itu ya, jadi biar stresnya tidak begitu lah, nanti setelah dipanen lah asam amino terus masuk di sana agar tidak stresnya tidak terlalu lama gitu ya, sehingga ketika di lampu itu nanti akan ada kemungkinan bisa muncul bunga, kemudian perangsang ya. Nah setelah asam amino untuk menyehatkan lah perangsang, kalau sudah sehat kan harus dirangsang nih ya biar greng gitu kan ya. Nah harus dirangsang dengan perangsang andalan Anda bisa menggunakan apa saja perangsang, yang penting perangsang itu memiliki kandungan unsur hara makro mikro lengkap, kemudian P dan K-nya tinggi, kemudian juga mengandung hormon sitokinin dan giberelin di sana ya. Makanya itu prinsipnya dari perangsang. Nah, perangsang yang bagus yaitu mengandung yang saya sebutkan tadi ya. Nah, beberapa produk yang sudah saya review di video-video sebelumnya Anda bisa cek ya di list video kami. Nah di sana dia mengandung yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kemudian yang perlu disiasati lagi yaitu menjaga kesehatan tanah guys ya. Itu sebabnya mengapa petani milenial selalu menyarankan pembenah tanah ya, itu bisa asam humat, bisa mikroorganisme, mikorisa dan lain-lain sebagainya ya, mikroorganisme positif yang jelas ya. Nah itu memang sangat menjaga kesehatan tanah. Nah ketika tanahnya sehat, pasti tanamannya sehat, pasti bisa produksi dengan baik ya, sehingga makanya di lahannya petani milenial alhamdulillah ya. Jadi di bulan-bulan kayak seperti ini ya masih bisa lah ya, ada produksi lah ya, walaupun nggak begitu banyak ya, tapi kita tetap bisa menjaga kontinuitas dari produksi. Makanya kan ada teman yang bilang itu dalam usaha itu kan ada namanya kontinuitas, itu yang biasanya sulit ya. Ada konsistenitas ya, kalau kita bilang kontinuitas ya, itu yang sulit dalam buah naga. Makanya kalau kita bisa menjaga kesehatan tanah, kontinuitas produksi itu akan tetap terjaga. Mungkin itu dulu ya untuk menjawab beberapa keresahan dari teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan di kolom komentar atau di WhatsApp. Jangan lupa share video kami agar manfaat dari video ini bisa lebih luas. Oke, saya akhiri, salam satu duri.